Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Syariah Corner. Dan kali ini saya pun masih bersama dengan Dr. Ahmad Habibi. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung. Kita masih berbincang kali ini untuk mengenal seperti apa Bank Wakaf Mikro di Indonesia. Baik Pak Habibi, terima kasih masih bersama dengan kami di Syariah Corner kali ini. Tadi kan kita sudah berbincang ya Pak, ternyata memang Bank Wakaf Mikro ini juga bergantung pada pondok pesantren. Kenapa sih Pak pondok pesantren yang dipilih sebagai fokus untuk pendirian dari Bank Wakaf Mikro itu sendiri? Baiklah Mbak Dian, kita ketahui semua bersama bahwa Indonesia itu negara mayoritas Muslim, itu yang pertama. Yang kedua, selain mayoritas Muslim, lembaga pendidikan pertama kali itu pondok pesantren yang muncul di Indonesia. Nah, kenapa tidak? Pondok pesantren itu juga menggerakkan ekonomi umat di sekitarnya. Jadi bukan hanya pesantrennya yang besar, tapi masyarakat sekitarnya juga sejahtera. Karena di dalam Islam itu tidaklah layak masyarakat kita berfoya-foya ketika masyarakat di sekitarnya itu miskin atau kurang sejahtera. Nah, pesantren juga mempunyai nama, sudah mempunyai brand ya, mempunyai brand yang dipercaya. Ini di bisnis keuangan itu yang paling kita pegang atau kita jaga adalah trust, kepercayaan akan suatu nama. Nah, itu modal utama yang dimiliki oleh pesantren. Dia memiliki nama yang insya Allah akan selalu bisa dipercaya oleh masyarakat sekitar, terutama di sisi keuangan dan di sisi yang lain. Oh, baik. Tentunya ini juga menjadi salah satu keunggulan dari pondok pesantren ya Pak ya. Ternyata memang ada sebuah ikatan yang cukup kental antara pondok pesantren dengan masyarakat, dan ini pun yang menjadi salah satu sarana bagi pemerintah tentunya untuk mengembangkan Bank Wakaf Mikro lewat pondok pesantren. Nah sebenarnya Pak, apa sih yang diharapkan oleh pemerintah dengan didirikannya Bank Wakaf Mikro ini sendiri? Ya, salah satu yang paling utama dalam yang diharapkan oleh pemerintah pendirian BWM ini adalah pengenalan atau inklusi keuangannya kepada masyarakat sekitar pesantren yang belum terjamah oleh inklusi keuangan konvensional. BWM ini menyasar pada sektor mikro yang sangat kecil, pada produsen-produsen di sekitar pondok pesantren yang telah mempunyai produksi dan ingin mendorong menjadi tahap atau tingkat selanjutnya. Tetapi mereka belum mengenal akan keuangan atau inklusi keuangannya. Mereka tidak mengenal, sehingga atau belum sama sekali. Mereka hanya taunya misalnya modal rentenir, misalnya modal pinjam sama tetangga, itu yang mereka tahu. Jadi pemerintah ingin memberikan atau mendorong usaha-usaha yang sangat mikro ini menjadi suatu usaha yang semakin berkembang dan menjadi kekuatan ekonomi bagi Indonesia. Karena jumlahnya banyak. Dari misalnya industri clanting aja itu bisa mencakup berapa puluh orang tenaga kerja. Produsennya juga bisa siapa saja, banyak gitu. Jadi itulah yang diharapkan pemerintah, bahwa BWM bisa membuat atau membuat masyarakat ekonomi mikro kecil sekali itu untuk mengenal keuangan, terutama keuangan syariah. Ini tentunya yang dibutuhkan ya Pak ya, literasi kepada masyarakat yang pastinya juga harus mengenal seperti apa sih sistem perekonomian begitu ya Pak ya, tentunya dengan cara yang lebih masyarakat juga. Nah tentunya itu adalah salah satu peran ya Pak ya dari Bank Wakaf Mikro di ekonomi syariah. Namun peran lainnya Pak tentunya dalam perkembangan ekonomi syariah lewat Bank Wakaf Mikro itu sendiri seperti apa? Selain itu Bank Wakaf Mikro Syariah ini kan dimiliki atau dikelola oleh pesantren. Jadi pesantren yang selama ini hanya berfokus pada sektor pendidikan, kemudian mengajarkan kesyariahan kepada masyarakat,
dia akan didorong juga untuk mengenalkan konsep syariah dalam sistem keuangan. Ekonomi syariah itu sebenarnya bukan hanya keuangan ya Mbak ya. Kita makanan halal syariah, traveling halal syariah, itu semua ekonomi syariah. Gitu. Jadi semua yang berkaitan ekonomi itu bisa dikatakan dalam kontribusi ekonomi syariah. Nah, mungkin yang ingin diharapkan atau lebih ditekankan lagi adalah peran pondok pesantrennya ini. Jadi tidak hanya memberikan ilmu agama yang kepada masyarakat, tapi juga menggerakkan ekonomi masyarakatnya. Bukan hanya ilmunya, bukan hanya ilmu pendidikan maksud saya, tapi juga ilmu dalam keuangan, dalam permodalan, dalam pemasaran, dalam aktivitas ekonomi. Jadi keberadaan pondok pesantren itu juga memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar ya Pak ya. Nah kalau misalnya untuk daya tawarnya Pak, daya tawar dari Bank Wakaf Mikro sendiri seperti apa sih Pak dibanding dengan lembaga konvensional yang ada di Indonesia? Baiklah Mbak, terima kasih. Bank Wakaf Mikro Syariah ini dibandingkan bank konvensional sangat jauh ya Mbak ya. Market share-nya adalah market share masyarakat yang permodalan di sekitar antara 1 sampai 3 juta. Iya. Kemudian dalam nasabah atau nasabah BWM itu selalu diberikan atau dikontrol dalam tiap minggu pertemuan itu dengan berbagai pelatihan dan motivasi. Jadi tidak hanya seperti bank konvensional kita pinjam bunganya berapa kemudian dilepaskan. Mau dia bangkrut, mau dia maju dibebaskan. Tapi kalau BWM tidak. Kalau BWM setiap minggu ketika angsuran itu diberikan suatu pendalaman baik di sisi kesyariahan, marketing, keuangan, itu yang diberikan. Jadi itu salah satu daripada keunggulan dari BWM. Salah satunya adalah pendampingan begitu ya Pak ya. Bukan hanya kita diberikan uang kemudian kita bisa gunakan semau kita, tapi bagaimana caranya mengelola uang itu dengan baik. Baik Pak Habibie, nanti kita akan lanjutkan lagi obrolan kita ya Pak ya. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, tetaplah bersama kami dalam Syariah Corner.